Nah, di soal nomor 42 ini sudah mulai lebih sulit lagi ya analisisnya. Memang ini sangat jarang dibahas juga di level pengantar, tapi sebenarnya bukannya tidak bisa diselesaikan ya. Bisa diselesaikan juga, tapi kalian harus paham dengan konsep elastisitas ya. Ketika dikatakan very inelastis artinya dia very inelastic ini sebenarnya saya lebih setuju menyebutnya perfectly inelastic karena sebenarnya di dalam praktek kehidupan nyata nggak mungkin ada sesuatu yang benar-benar sempurna kan. Perfectly elastic, perfectly inelastic itu kalau dalam kehidupan nyata benar-benar nggak ada gitu. Tapi kondisinya yang mendekati, yang aproksimasi ada ya. Jadi very inelastic supaya maksud saya supaya lebih mudah dalam menganalisis, anggap aja dia perfect gitu loh. Karena kan kondisinya menyerupai gitu ya. Nah, kan perfectly inelastic artinya elastis itu kan responsif ya. Responsif. Berarti kalau elastis sempurna atau perfectly elastic artinya responsif secara sempurna gitu. Nah, kalau inelastis itu bisa diartikan tidak kurang responsif gitu. Ya, lawannya responsif ya. Tapi kalau perfectly inelastic dia tidak responsif ya. Jadi saya ubah aja nih very inelasticnya ini sebagai perfectly inelastic. Nah, kalian udah belajar kalau perfectly inelastic, misalnya kalau dalam konsep konsep supply, ini kan ada ini sumbu untuk P, ini sumbu untuk Q ya. Nah, artinya perfectly inelastic apa? Output tidak ditentukan oleh harga. Mau harganya naik berapapun, dia tetap segini. Bisa demand, bisa supply kayak gini ya. Sehingga kalaupun outputnya berubah, itu pure tidak dipengaruhi harga ya. Jadi bisa dia bergeser ke sini, bergeser ke sini ya. Konsep perfectly inelastic ini kepake banget kan kalau di mikro kalian belajar misalnya kurva demand untuk tanah sorry kurva supply untuk tanah ya. Dia perfectly inelastic kan jumlah tanah tidak dipengaruhi oleh harga ya. Dia benar-benar sesuai ketersediaan tanah itu sendiri ya. Nah, di makro pun ternyata juga kepake nih analisis perfectly inelastic untuk si loanable fund. Nah, berarti saya gambarkan kurvanya ya, kurang lebih seperti ini. Kan di loanable fund ini interest rate, ini quantity dari si loanable fund. Nah, berarti ketika dikatakan supply-nya very inelastic atau perfectly inelastic, berarti supply loanable fund-nya seperti ini. Tegak lurus ya. Ini supply dari loanable fund. Supply-nya adalah saving. Jadi bisa kita bilang, oh kalau di negara ini si loanable fund-nya very inelastic atau kita bikin aja perfectly inelastic, artinya apa? Dalam suatu negara, masyarakat dan pemerintah menabung itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Jadi bisa aja ketika suku bunganya naik, oh si masyarakat ya nabungnya segitu-segitu aja. Eh, apa marginal propensity to savingnya juga cenderung tidak berubah ya segitu-segitu aja gitu. Terus masyarakat si pemerintah juga sama ya. Kurang lebih itu gambarannya kenapa si apa namanya supply dari loanable fund bisa very inelastic. Ya karena itu pengaruh perilaku savingnya tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Ya. Tetapi investasinya tetap sama ceritanya ya. Nah, saya gambarkan si kurva demand-nya seperti ini. Ini adalah demand-nya. Ya, demand-nya apa? Investment ya. Ini investment. Oke. Okay. Nah, maka yang ditanya adalah which policy would likely increase saving and investment the most? Ya, peristiwa mana kebijakan mana yang bisa membuat si saving dan investment itu naik paling signifikan. Dengan kata lain, quantity of loanable fund yang meningkat, ya. Maka kita kaji opsi per opsi ya. Memang kita udah tahu jawabannya. Nah, misalnya opsi D dan opsi E mengatakan interest rate yang diubah ya. Misalnya interest rate dinaikkan atau interest rate diturunkan. Apa yang terjadi? Nah, ini kan adalah interest rate equilibrium ya. Nah, sekarang misalnya kita naikkan suku bunga, apa yang terjadi? Ya, misalnya saya naikkan segini. Nah, yang terjadi adalah loanable fund, supply of loanable fund-nya nggak berubah. Artinya, ketika suku bunga dinaikin, masyarakat dan pemerintah tidak meningkatkan saving. Tapi apa yang terjadi terhadap investment? Yang terjadi adalah investmentnya turun. Ya, demand loanable fund-nya cuma segini. Nah, ini berarti apa? Terjadi excess supply of loanable fund. Artinya justru investasi turun, tapi si savingnya nggak berubah. Nah, berarti kebijakannya salah kalau meningkatkan si interest rate. Oke, berarti lawannya dong kan seringkali, oh kalau raise nggak berhasil, coba dilowerin ya, diturunin. Nah, sekarang coba kita turunin di sini. Nah, saya bikin R double star. Supply of loanable fund-nya tetap sama. Nah, tetapi demand of loanable fund-nya lebih gede nih. Nah,
apa yang terjadi? Betul, investment meningkat, tapi nggak tercapai. Kenapa? Karena pasokan dananya cuma segini. Misalnya orang mau investasi sampai 10 triliun. Loh, dana yang tersedia cuma 3 triliun. Bisa nggak itu tercapai? Nggak bisa. Nah, malah dengan kondisi ketika menurunkan suku bunga pada kondisi ini justru bukan menyebabkan loanable fund meningkat, tapi justru menyebabkan adanya excess demand. Nah, jadi jangan kalian pikir excess demand, excess supply ini cuma dipakai di mikro ya, di makro juga kepake. Meskipun jarang analisis seperti ini. Oke, jadi kita ada sepakat bahwa mengubah suku bunga itu tidak akan efektif ya. Nah, bagaimana dengan an investment tax credit? Nah, tadi kita udah bahas ya tentang an investment tax credit ya. Ketika ada kebijakan meningkatkan tax credit, yang bergeser adalah si kurva demand-nya. Ya, coba kita bikin si kurva demand-nya itu bergeser. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Misalnya saya bikin seperti ini. Apa yang terjadi ketika investment tax credit itu meningkat? Maka yang terjadi ya kurva demand of loanable fund bergeser. Nah, kurva demand of loanable fund bergeser, ternyata secara equilibrium tetap sama loanable fund-nya. Yang ada cuma suku bunganya meningkat. Tapi orang yang menabung tetap segitu-segitu aja. Nah, ternyata tetap gagal dalam apa namanya? Dia tetap gagal dalam meningkatkan loanable fund. Nah, berarti udah real interest rate gagal, demand-nya gagal, berarti apa? Satu-satunya kunci untuk meningkatkan loanable fund adalah supply-nya yang harus bergeser ya. Bagaimana si saving ini bisa bergeser? Itu kuncinya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah ketika suatu negara itu sangat very inelastic atau perfectly inelastic dalam supply of loanable fund atau perilaku savingnya sangat inelastic, maka solusinya adalah supaya loanable fund meningkat adalah tingkatkan sendiri savingnya. Gimana caranya supaya saving ini bisa meningkat gitu. Nah, jadi kita harus fokus bagaimana sih saving ini meningkat sehingga dia bisa berada di equilibrium yang baru. Misalnya di sini. Nah, ini baru loanable fund meningkat baik demand maupun supply-nya. Nah, bagaimana supaya saving ini meningkat? Nah, kita kan udah belajar sebelumnya ya. Cara meningkatkan saving kalau dari segi budget defisit apa? Maka kita harus menurunkan budget defisitnya, ya. Supaya si supply of loanable fund meningkat, budget defisit harus turun. Sehingga jawabannya adalah kebijakan yang paling tepat untuk meningkatkan saving dan investasi adalah menurunkan budget defisit atau kebalikannya kalau budget surplus kan kalau kondisi budget defisit harus diturunkan ya. Misalnya tadinya defisitnya 300 jadi 200. Nah, itu meningkat tuh supply of loanable fund-nya. Tapi kalau kondisinya budget surplus apa yang harus terjadi? Budget surplusnya harus meningkat. Jadi kalau ada opsi lain, ini jawabannya sama aja seperti an increase in the budget surplus. Oke. Sekian penjelasan saya untuk soal nomor 42. Terima kasih atas perhatiannya.